Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa kembali pada pembahasan propeller teori, section yang keempat, propeller aerodynamic factor, part yang ketiga, operating principle and variation of force along blade. Baik, kita awali dengan pembahasan yang pertama, operating principles of propeller. Secara umum, prinsip operasi pada propeller sama dengan prinsip operasi pada sayap pesawat terbang. Kita coba mengingat-ingat pembahasan pada basic aerodynamic, ya, di mana basic aerodynamic ya, pada sayap pesawat terbang untuk menghasilkan lift ini menggunakan prinsip Bernoulli. Kita masih ya mengingatnya bahwa prinsip Bernoulli ini ya ketika udara mengalir ya, jadi Bernoulli ini menemukan sebuah fenomena ya, ketika udara mengalir ya, pada pipa Venturi. Nah, ketika udara mengalir pada pipa Venturi terutama pada bagian yang menyempit, di sana terjadi fenomena naiknya kecepatan aliran udara. Nah, akibat dari naiknya kecepatan aliran udara akan menyebabkan turunnya tekanan statik. Yang kemudian ya, aliran udara yang mengalir pada Venturi ini digunakan sebagai prinsip untuk menghasilkan lift pada sayap pesawat yang bentuknya sesungguhnya seperti aliran udara yang mengalir pada Venturi. Ya, nah ini kita hanya mengingat-ingat saja ya, materi basic aerodynamic yang sudah pernah kita dapatkan. Baik, kita kembali kepada prinsip operasi dari propeller. When the propeller rotates through the air, ketika propeller berputar, low pressure area created in front of blade due to chamber of the blade back. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, ya ini kita kembali pada istilah-istilah pada propeller. Ya, kita kenal ada istilah blade back. Kemudian kita juga mengenal istilah blade face. Nah, blade back ini adalah bagian depan dari propeller blade yang biasanya berbentuk curve. Ya, dengan chamber yang lebih tebal dibandingkan dengan bagian blade face. Nah, blade face ini adalah bagian belakang dari propeller yang biasanya berbentuk nearly flat. Nah, karena bentuknya curve dan chambernya lebih besar dibandingkan dengan bagian dari blade face, maka aliran udara pada bagian black back ini atau pada bagian upper chamber ini mengalami kenaikan. Jadi kecepatan aliran udaranya akan mengalami kenaikan. Nah, efeknya apa? Efeknya akan menurunkan tekanan statik. Maka di sini disebutkan ya, when the propeller rotates through air, low pressure area created in front of blade due to chamber of blade back. Karena bentuk chambernya ya, yang curve yang tebal ini menyebabkan aliran udara akan semakin cepat atau lebih cepat dibandingkan dengan bagian bawah. Nah, efeknya adalah tekanan udara statik ya, atau tekanan statik udara akan turun. Nah, sedangkan sebaliknya, karena bagian blade face atau lower chamber ini dia berbentuk nearly flat atau memiliki chamber yang lebih tipis dibandingkan dengan bagian upper chamber, maka kecepatan aliran udara tidak
sebesar kecepatan aliran udara di atas atau di bagian upper chamber. Efeknya, tekanan statik pada bagian blade face ini lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan statik pada blade back. Nah, hal inilah yang menyebabkan thrust. Maka di sini dijelaskan di kalimat yang ketiga, produce thrust which causes tension in the propeller shaft and the pulls aircraft through the air. Nah, karena tekanan statik di bagian depan propeller ini lebih kecil, ya, dengan tekanan statik pada bagian belakang propeller, maka akan menghasilkan thrust. Ya, akan menghasilkan thrust. Nah, karena propeller ini terpasang pada propeller shaft terpasang pada aircraft engine, dan aircraft engine terpasang pada pesawat, maka propeller akan menghasilkan thrust. Ya, thrust pada propeller akan menarik propeller shaft, propeller shaft akan menarik aircraft engine, dan aircraft engine akan menarik pesawat. Ya, sehingga pesawat akan bergerak ke depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya thrust yang dihasilkan oleh propeller. The amount of thrust produced depends on several factors. Besarnya thrust yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa factors. Yang pertama yaitu angle of attack. Nah, angle of attack ini. Ya, di sini kebetulan diberi tanda A. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa pengaruhnya angle of attack? Semakin besar angle of attack, maka akan semakin besar thrust yang dihasilkan oleh propeller. Semakin kecil angle of attack, maka akan semakin kecil pula thrust yang dihasilkan oleh propeller. Tetapi angle of attack ini punya limitasi. Ya, jadi tidak terlalu besar ya. Jadi besaran dari angle of attack ini ada batasannya, yaitu kurang lebih sekitar 15 derajat. Jadi kalau misalkan angle of attack yang terbentuk itu lebih dari 15 derajat, maka bukan thrust yang dihasilkan, justru akan menghasilkan kondisi di mana kita sering menyebutnya dengan sebutan propeller stall atau atau kita sering menyebutnya adalah stall. Karena bukan lift yang terjadi, justru malah akan menghasilkan drag ya, atau menghasilkan torque yang besar kalau angle of attack-nya terlalu besar, kurang lebih sekitar 15 derajat. Nah, pada pembahasan sebelumnya ya, kita sudah membahas bahwa ada faktor ya, ada dua komponen yang mempengaruhi besarnya angle of attack. Ya. Yaitu yang berkaitan dengan ya, berubahnya relative wind. Ya, maaf, yang berubahnya relative airflow. Kalau relative wind itu kan istilah yang digunakan di wing. Ya, sedangkan kalau di propeller kita menggunakan istilah relative airflow. Nah, apa dua komponen yang mempengaruhi relative airflow itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu rotational speed, ini kecepatan putar dari propeller, dan forward speed atau kecepatan pesawat, ya, kecepatan ke depan pesawat. Ya. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa yang mempengaruhi terbentuknya thrust salah satunya adalah speed blades move through the air, RPM. Karena RPM ini nanti berkaitan dengan rotational speed. Nah, jadi yang kedua ya, faktor yang mempengaruhi terbentuknya thrust adalah rotational speed. Sedangkan rotational speed ini sangat dipengaruhi oleh RPM. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi terbentuknya thrust pada propeller adalah shape of airfoil, bentuk dari airfoilnya itu sendiri.
Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ya, thrust yang dihasilkan pada propeller itu karena terjadinya kenaikan kecepatan aliran udara pada bagian upper surface. Nah ini. Nah, akibat kenaikan kecepatan aliran udara tersebut akan mengakibatkan turunnya tekanan statik. Nah, sehingga bentuk dari propeller ini sangat menentukan besarnya thrust yang dihasilkan. Nah, nanti ya pada pembahasan selanjutnya juga ada kita akan bahas tentang yang disebut sebagai solidity. Ya, ini solidity ini juga berkaitan dengan bentuk airfoil dari ya atau bentuk dari propeller blade itu sendiri. Ya. Sehingga bentuk dari airfoil ini juga menentukan besarnya thrust yang dihasilkan oleh propeller. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang variation of force along blade, ya, variasi gaya-gaya sepanjang propeller blade. Propeller blade save to make most use of the each blade element. Bahwa propeller blade itu dibentuk untuk menghasilkan bentuk sesuai dengan fungsinya pada setiap bagian dari propeller. Ya, kita tahu bahwa propeller memiliki tip, memiliki ujung. Nah, lawan dari ujung berarti propeller juga memiliki bagian root. Nah, ini adalah bagian ujung dari propeller blade atau propeller blade tip. Ini adalah bagian dari root. Ya, ini bagian dari root atau pangkal dari propeller blade. Nah, bagian tip dan bagian root ini merupakan bagian dari propeller yang paling besar lusisnya. Ya, jadi kerugian yang terbesar pada propeller blade itu terjadi pada bagian root ya, atau bagian pangkal dan bagian tip. Sehingga tidak semua bagian propeller ini akan menghasilkan menghasilkan thrust yang efektif. Ya. Karena masing-masing memiliki lusis. Ya, contohnya tadi ya bahwa lusis atau kerugian dari propeller ya atau kondisi yang tidak efektif dari propeller itu terjadi pada bagian pangkal. Ya, jadi kerugian pada propeller atau lusis pada propeller itu terbesar terjadi pada bagian pangkal dan bagian tip. Nah, bagian propeller yang merupakan bagian yang paling efektif untuk menghasilkan thrust itu kurang lebih ya 2/3 dari panjang propeller sampai dengan 3/4. Nah ini. Blade is most effective between 2/3 and 3/4. Ya. 2/3 sampai dengan 3/4 of the distance from the blade root. Dihitung ya jaraknya dari pangkal propeller atau dari root propeller. Nah, ini adalah bagian yang paling efektif. Ya, karena semakin ke bagian pangkal atau ke bagian root, maka akan terjadi semakin besar lusisnya. Nah, ini ditunjukkan dengan garis warna merah. Demikian juga ke arah tip. Semakin ke arah tip, maka akan semakin besar lusisnya. Ini ditunjukkan dengan garis warna merah ini. Ya, maka yang paling tinggi tingkat keefektifannya untuk menghasilkan thrust adalah 2/3 sampai dengan 3/4 panjang blade dihitung dari propeller blade root. Tadi sudah dijelaskan tentang terjadinya lusis. Ya, ada bagian propeller blade yang mengalami lusis terbesar itu ada pada bagian tip dan juga pada bagian root. Kita coba bahas satu persatu tentang lusis yang terjadi.
Yang pertama yaitu loosis yang terjadi pada bagian tip. Nah, loosis yang terjadi pada bagian tip. Kenapa pada bagian tip ini menghasilkan loosis? Yang pertama karena adanya tip vortice and induced drag. Tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi perbedaan tekanan antara bagian upper chamber dengan bagian lower chamber. Ya, atau upper surface dengan lower surface. Di mana pada bagian upper surface mengalami penurunan tekanan. Sedangkan pada bagian lower surface tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan upper surface. Efeknya apa? Efeknya akan terjadi aliran udara dari bagian lower surface ke bagian atas surface. Nah, ini terjadi pada bagian tip. Karena kalau bagian tengah nggak mungkin, ya, tidak akan terjadi. Nah, ini akan terjadi di bagian tip. Nah, efeknya ya, ketika terjadi aliran udara dari lower surface ke upper surface, maka akan terjadi yang disebut sebagai tip vortices. Nah, tip vortices ini adalah drag, ya, hambatan, ya, sehingga akan mengurangi effectiveness dari propeller itu sendiri. Ini sebenarnya sama seperti yang terjadi pada wing. Wing kita kenal dengan sebutan wingtip vortices. Ya, di mana kemudian untuk mencegah dan mengurangi wingtip vortices, biasanya pada bagian wing dipasang winglet. Tapi pada propeller nggak mungkin kita pasang propeller blade LED. Ya, propeller blade tip LED yang nggak mungkin, ya, karena bentuknya, ya, sehingga ya tidak ada bentuk pencegahan yang berbentuk atau pengurangan propeller blade vortices dengan memasang propeller tip LED, tidak. Nah, terus caranya bagaimana untuk menguranginya? Ya, caranya, biasanya nanti di bagian propeller dibuat lebih tipis, ya, sehingga ya jadi pada bagian tip propeller ini dibuat lebih tipis. Ya, sehingga apa? Dengan dibuat lebih tipis, ya, maka perbedaan tekanan antara bagian lower surface dengan bagian upper surface itu tidak terlalu besar. Kemudian losses yang kedua adalah compressibility effect at high tip speed. Ya, kita coba mengingat-ingat kembali prinsip Bernoulli yang sudah pernah kita pelajari. Bahwa prinsip Bernoulli itu hanya berlaku dalam kondisi kecepatan udara di bawah kecepatan suara atau dalam masih range, ya. Range-nya adalah range subsonic. Kecepatan di bawah kecepatan suara. Nah, ketika sudah mencapai kecepatan supersonik, maka hukum Bernoulli tidak berlaku lagi. Ya, hukum Bernoulli tidak berlaku lagi. Nah, sehingga karena apa? Ya, karena ada terjadinya compressibility effect. Ya, karena adanya compressibility effect. Ya, sehingga pada bagian tip ini, ya, karena kecepatan tinggi, maka hukum Bernoulli menjadi kurang efektif, ya, sehingga mengurangi terjadinya lift pada propeller blade tip atau thrust yang dihasilkan akan berkurang. Nah, ini tip losses. Kemudian yang kedua adalah root losses, ya, kerugian yang terjadi pada bagian root. Nah, pada bagian root. Kita lihat pada gambar di sini, ya, penampang dari root dibuat lebih tebal dibandingkan dengan bagian yang lain. Kenapa demikian? Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Thick root withstand high stresses but loses aerodynamic efficiency. Ya. Pada bagian root harus dibuat tebal. Kenapa? Karena bagian propeller yang nanti akan menerima centrifugal force terbesar adalah bagian root, karena dia akan menahan, ya, bagian-bagian yang lain.
Ya. Sehingga bagian root harus dibuat lebih tebal karena dia harus menahan, ya, menahan centrifugal force. Padahal ya nanti ada pembahasan selanjutnya bahwa gaya terbesar yang terjadi pada propeller adalah centrifugal force. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, airflow at root may also be effective by proximity of engine and engine intake. Nah, karena posisi root ya atau propeller blade root ini ada di dekat engine, maka aliran udara akan terganggu karena dekatnya propeller dengan engine. Maka ya efisiensi pembentukan thrust akan berkurang. Nah, bagaimana cara pencegahan dari root losses? Nah, some large turboprop blades are usually fitted with blade cuffs to improve airflow around blade root. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagian dari propeller blade root ini dibuat lebih tebal sehingga mengurangi aerodinamik efisiensi. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan dipasang blade cuff. Nah, seperti ini warna hitam ini. Nah, ini bukan bagian dari propeller, tidak, tapi ini dipasang tambahan yang bentuknya airfoil. Nah, ini bisa berbahan plastik atau berbahan rubber atau berbahan komposit. Ya, jadi dipasang di bagian root untuk memperbaiki bentuk airfoil pada bagian propeller blade root. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas propeller teori, section yang keempat, propeller aerodynamic factor, part yang ketiga, operating principle and variation of force along blade. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya.